Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajatilondo, channelnya Dunia Pengrajin Kayu. Nah teman-teman, kali ini Ajatilondo membahas bukan dari minuman ya yang segar-segar ya. Kali ini menyegarkan pikiran dari Ajatilondo untuk membahas bagaimana cara membuat styling atau gerobak di belakang kita ini ya. Justrunya pastinya sangat menarik, alami, dan sangat indah di mata. Oke teman-teman, maka dari itu di mana tempat pembuatannya dan di mana bahan yang berkualitas. Maka dari itu ikuti terus jejak Ajatilondo. Nah teman-teman, kita telah sampai ya di tempat salah satu tempat produksi untuk pembuatan gerobak dan mebel sebagainya. Kita lihat di belakang saya sudah tertera ya tempat Sang Sultan Jati Belanda. Oke teman-teman, langsung kita lihat ke dalam dan berbicara dengan beliau. Beliau juga adalah seorang yang agamais, orangnya juga sangat memotivasi, ramah, dan juga selalu memberi ide untuk para pemula. Beliau sangat membantu ya. Maka dari itu kita coba langsung aja ke tempat beliau. Oke teman-teman. Halo, assalamualaikum. Salam. Ya, oke teman-teman, ini ya abang kita ya. Yang saya bilang tadi, beliau orangnya sangat ramah, sangat bermotivasi, memberi motivasi pada pemula juga. Orangnya enak loh. Terus kalau mengenai produksi di sinilah tempatnya. Mana tempat ini menjamin pembuatan mebel dari mulai gerobak, styling yang sebelumnya kita lihat tadi. Maka dari itu kita lihat terus ke dalam, bicara dengan abang kita. Oke bang, boleh lihat ke dalam? Ya. Oke teman-teman ya, sebelumnya tadi awal kita melihat gerobak untuk styling teh thai ya. Ini juga salah satu contoh gerobak buatan dari UD Rizky. Disinilah tempat produksinya, styling dan mebel-mebel juga. Pastinya yang untuk wilayah Medan nggak asing lagi tempat ini ya teman-teman ya. Oke bang, ini kita langsung ya berjumpa dengan pengrajinnya sekaligus pemiliknya. Bang, ini mau nanya bang, membuat gerobak ini kira-kira butuhkan waktu berapa lama ya kalau pemesanan untuk dari customer kemari? Kalau untuk pengerjaannya, kalau dia ukuran standarnya itu paling lama sih sekitar 1 minggu. 1 mingguan Satu gitu bang? mingguan, tapi tergantung banyak orderan kayak mana. Kalau banyak dia ya mungkin lebih. Bisa lebih gitu ya? Mungkin bisa lebih. Nah, bahannya semua dari Jati Belanda. Nah, inilah dia. Oh, di Jati Belanda semua bang ya? Jati Belanda semua. Sangat rapi bang ya? Cantik. Iya, cantik. Tekstur kayunya pun cantik dia. Oh gitu bang. Jadi kalau untuk harga ya bang ya seperti ini ya, kira-kira berapa ya? Mana tahu nih juga teman-teman juga yang nonton begitu lewat kemari juga bisa langsung menyediakan budgetnya, beli langsung dipesan teman-teman ya. Gimana, kira-kira berapa nih bang? Kalau yang standarnya, kalau nggak banyak pemasangan aksesoris apa segala macam,
Kalau standarnya sekitar 2 jutaan gitu. 2 jutaan gitu ya. Ah. Jutaan sekitar 2 jutaan Iya. masih terjangkau dan murah itu kira-kira. Iya, Masih murah. Ah. bahannya jati Belanda teman-teman. Bahannya jati Belanda semua. Tengok teman ya, ini bahannya jati Belanda semua ya. Jadi teman-teman itu bisa langsung kemari itu request dengan bahan yang berkualitas. Yang bahannya ini termasuk udah anti rayap ya teman ya, nggak sembarangan, nggak juga dia basah. Jadi untuk jangka waktu lama digunakan itu sangat menguntungkan teman-teman. Mungkin teman mulai dari gerobak juga dan gini bang, banyak juga orang tanya-tanya, bang bahan yang bagus itu kira-kira kalau yang papan laminating ya, papan laminating teman-teman juga nanya, kira-kira yang cantik untuk teksturnya itu yang bahan gimana ya bang? Nah, ada 2 pinus. Ada pinus ini. Ada pinus, ada juga kayu karet, tapi udah di steam pabrik dia gitu. Oh, maka itu dia nggak mudah ini bang ya, nggak baling. Iya, nggak mudah baling dia, nggak mudah. Kalau binatang kayu nama itu dari dalam itu udah dijamin sama pabrik gitu kan. Itu teman-teman ya, makanya kita bilang pembuatan produksi di sini itu berkualitas dan juga bahannya juga ya tersanjung jempol teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti yang abang kita bilang tadi, bahan laminating karet ataupun pinus mungkin ini bisa jadi contoh ya teman-teman ya. Ini bahannya ini yang pinus atau karet. Oh cantik juga motifnya bang ya. Cantik. Oke teman-teman, ini bahannya kayu karet ya, atau sudah di steam. Jadi betul-betul bahan yang digunakan di UD Rizky ini bahan-bahan yang berkualitas, diakuin tahan lama, dan beliau sudah banyak memproduksi ya, bukan untuk di wilayah Medan aja, khususnya di Sumatera juga beliau sudah pernah mengirim ke seluruh daerah ya. Pemesanannya cukup baik, terus diakui deh, banyak juga teman-teman yang berjumpa dengan saya di sini, banyak yang belanja dari bahan baku hingga mebel sampai kok nggak salah untuk partisi rumah-rumahan juga dibuat bang ya? Iya, kitchen set juga, ada partisi rumah, meja-meja kantor, meja kafe, ada minibar juga gitu. Oh gitu, macam-macam lah. Gitu ya. Oke teman ya, ini yang kita lihat untuk pembuatan styling. Kayaknya di sana tuh ada pembuatan meja bar. Mari kita lihat teman-teman, kita bahas juga dengan abang kita. Mana bang? Sama. Ini kantor. Nah teman-teman ya, ini pembuatan minibar ya bang ya, minibar ya, seperti lihat ya. Ini bentuknya sebenarnya L, namun pengerjaan kebetulan ini hari libur ya, para pengrajinnya juga anggota Abangda lagi liburan. Kita lihat teman-teman ya, ini bahan yang beliau katakan tadi. Ini masih bahan karet ya bang ya, bahan karet. Dari kita lihat aja dari kasat mata udah paten teman ya, tidak mengecewakan ya. Asli loh, kayu loh, bukan kaleng-kaleng. Oke teman-teman, lanjut kita ke dalam, kita lihat gudang abang kita yang siap pakai langsung kirim. Wah. Nah teman-teman ya, bisa dilihat ya, ternyata abang kita ini bukan sekedar pengrajin ataupun sekedar penjual, beliau juga salah satu sultannya pengrajin kayu ya. Beliau sudah sukses. Nah di sini tempatnya produksi beliau, yang mana untuk wilayah Medan sudah tidak asing lagi, dan hasil kreasi beliau sudah banyak dipakai para customer di Medan. Oke teman, silakan lihat dulu. Teman, ini bahan kayu karet tadi yang papan laminating, setelah dibentuk ternyata cantik. Udah kelas apa ini ya kita bilang, udah Jepara punya. Kelas Jepara. Memang di tangan seniman itu
yang biasa menjadi luar biasa teman-teman. Kita lihat ini ya. Teman-teman, yang menarik dari pembuatan, kita bahas lagi pembuatan dari produksi UD Rizky ya. Kita lihat yang saya dudukin ini, cukup kuat ya, kuat dan nyaman ya. Gila bener ini. Ini penjualan ini beliau sampai ke keluar kota Medan, bahkan sampai kemarin itu dapat tawaran ke keluar sampai mau ke Pulau Jawa ya. Nah, jadi sempat juga ada tawaran ke Malaysia gitu teman-teman. Memang produksinya ini saya bilang ya mantap teman-teman ya. Kenapa saya bilang mantap? Karena sama-sama juga pengrajin kayu. Kita lihat teman-teman dari bisa di shoot teman-teman ya, ini ya kita lihat. Kenapa saya bilang bahannya itu berkualitas dan pembuatannya cukup paten. Beliau saya lihat ini nggak sembarangan teman-teman. Nah, ini dia menggunakan pen ya, pen, jadi nggak sebenar potong. Kebanyakan kursi itu bahan yang sudah dipotong langsung dikasih skrup, langsung dipaku atau dilem gitu, nyata tidak kuat. Namun di sini pembuatannya sangat teliti ya. Beliau menggunakan pen, dalam pen itu arti bahan yang kakinya ini dibolongi dan diberi masuk kayu ya, itu istilah dunia kayu namanya di pen dan dipaku, dan kekuatannya jangan ragukan lagi teman-teman. Wow, mantap mantap. Nah teman-teman, di sini juga di Rizky ini menerima reparasi kursi ya. Kenapa saya bilang ini beliau menerima pesanan dari teman dari customer. Ini kursi juga, tapi ini bukan produksi beliau. Beliau hanya reparasi. Jadi customer membawa kemari untuk direparasi. Kenapa saya bilang buatan dari beliau itu lebih paten? Karena pembuatannya diakui menggunakan pen. Kalau yang biasa-biasa ini tidak menggunakan pen teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi apa yang kita bilang ngasal ya? Ini beliau nerima reparasi ya. Jadi tadi cerita sama Abang Da kita ini. Jadi customer itu kecewa dengan yang tempat-tempahan lain. Nyatanya beliau customer itu memilih mesan di sini teman-teman ya. Karena tempat lain mungkin maaf bukan saya untuk mengucilkan yang tempat lain, tapi kenyataannya seperti ini teman. Nah, jadi kan kasihan untuk customer udah mengeluarkan budget besar, hasilnya tidak memuaskan. Lihat teman, kasihan ya. Jadi ini beliau ini barang luar, tempahan dari pengrajin lain direparasi sama beliau, diperbaiki, dan cara pembuatan beliau itu sangat beda. Oke teman-teman, mau tahu gimana cara itu namanya di pen? Nah, kita lihat ke sana. Nah ini teman-teman, namanya di pen itu seperti ini. Jadi istilahnya kalau nggak salah ada istilah jantan betina bang ya. Iya. Jadi gini teman, ini untuk kaki buat meja ya bang ya. Iya buat. Nah seperti ini teman. Nah, ya. Kalau tidak pakai yang kayak gini, kalau dia mentempel aja mungkin sebentar aja umurnya. Oh nggak gitu bakal bang. lama gitu. Nah itu bang tadi yang saya bahas, yang ada reparasi ya bang menerima. Ternyata kursinya pembuatan yang tempat lain itu tidak di pen, jadi kecewa customernya. Jadi beliau. Nah teman-teman, untuk para pengrajin rumahan, contohnya membeli bahan ya, kadang-kadang untuk ukuran standar. Nah teman-teman pasti penasaran juga yang kualitas yang cantik gimana sih jati Belanda itu. Maka itu kita tanya kepada ahlinya. Bang mau tanya ini bang, kalau corak jati Belanda yang cantik itu yang mana ya bang, biar para pemula juga tahu yang sering pesan. Seperti ini, cantik ini. Oh ini coraknya. Nah, ini udah kelas ini. Ini kelas ya. Kelas nih. Oke teman ya, di shoot ini. Cantik nih. Nah, ini dia kalau merah seperti ini dia cantik. Oh jadi setiap serat ini dia ada warna merah, belang-belang gini teman iya, ya. Belang-belang gitu. Kayak kue lapis saya bilang ya, kue lapis. Nah, cantik dia. Nah, dan ini juga bang ya. Oh. Nah teman-teman ya. Inilah yang membuat daya tariknya kayu jati Belanda itu. Oh ini coraknya ini. Apalagi dia kalau di clear kan? Di clear, di pernis orang bilang seperti yang kita lihat tadi teman-teman ya. Ini dia hasilnya. Oke teman, ini ya. Ini yang kelasnya teman, coraknya seperti ini. Inilah jati Belanda. Kelasnya ini jati Belanda. Karena coraknya dia corak ada mata yang garis-garis gini bang ya, merah gini ya. Iya garis merah itu. Saya lihat teman-teman ya. Ini kalau dibuat rak heksagonal ataupun rak dinding dan sebagainya, kualitasnya kalau kena pernis apa segala macam pastinya lebih kinclong, lebih mantap teman-teman ya. Nah teman-teman, tadi kita sudah muter-muter ya di area panglongnya abang kita. Tadi kita juga bahas
Mungkin sedikit ya masalah untuk kualitas, yang mana tadi untuk kursi dan meja menggunakan pen yang pastinya kualitasnya kuat, terjamin dan tahan lama. Dan untuk bahannya tadi sudah kita lihat ya, jati Belanda itu seperti apa dan bahan laminating itu seperti apa. Dan kualitas yang laminatingnya bukan barang sembarangan dan anti rayap, dan juga pastinya bahannya kering. Nah teman-teman, di belakang kita inilah gerobak yang beliau sering membuat ya. Ini pemesan nomor 1 ya Bang ya. Paling banyak beliau membuat ini untuk seluruh Medan, baik sampai keluar kota Medan juga dipesan. Sampai ke Tanjung Balai. Sampai ke Tanjung Balai, teman-teman ya. Tanjung Balai, Siantar, terus ke mana lagi Bang? Ada juga yang ke Banda Aceh ada. Sampai ke Banda Aceh teman-teman. Jadi yang orang Aceh yang pasti tahu ya. Orang Aceh hanya pasti tahu. Jujut lah, baca-baca lu jujut bahasa Aceh. Kiban. Nah teman ya, ini styling gerobak. Mana tadi awal kita minum teh thai. Tapi ini sebagai contoh ya teman ya. Kalau harga relatif dari ukuran, tapi kualitas tetap kita jaga dari UD Rizky. Dan teman-teman, kenapa A Jatilondo istilahnya kita bilang mengupas tuntas ya. Karena di UD Rizky inilah A Jatilondo juga terlahir. Beliau sang motivatornya A Jatilondo. Dia seorangnya gimana ya kita bilang, orangnya agamis ya, bersahabat, ramah, dan tidak pelit ilmu. Beliau banyak mengajari dari segi hal dari pemula sampai A Jatilondo berjaya. Oke teman-teman, juga ada pesan dari beliau mungkin disampaikan untuk para pemula dan pengrajin. Maka itu kita coba tanya deh ke abang kita. Bang, kira-kira apa pesan abang untuk para pemula dan pengrajin untuk memberi kepuasan untuk para customer kita ya di Jati Belanda? Kalau pemula ya, kalau yang sama perajin kalau datang kemari, kalau untuk berbagi ilmu kita bagi, sangat senang. Jarang-jarang kalau pengrajin begini loh, takut merasa disaingi, pelit ilmu, tapi beliau tidak. Karena begini prinsipnya, mereka bisa mencari rezeki dari apa yang dia ajarkan, itulah amal jariahnya teman-teman. Gitu. Untuk customer gimana Bang tanggapan untuk mesen kayu itu, ada nggak masukan agar nggak sembarangan atau bahannya gimana gitu? Ada nggak kira-kira masukan untuk customer belanja nggak sembarangan gitu? Kalau untuk customer sih, kalau bisa perhatikan cara pembuatannya, tolong tanyakan gimana cara pembuatannya, supaya nanti kedepannya nggak mengecewakan gitu. Nah tentu, karena teman-teman banyak yang kecewa, ternyata abangnya juga yang menyelesaikan. Seperti tadi yang kita kupas tuntas sedikit ya, pembuatannya sembarangan, namun beliau kualitasnya beda dengan bahan beliau ya, dan pembuatannya. Oke teman-teman ya, sampai di sini pertemuan kita, berjumpa kita di channel A Jatilondo, channelnya Dunia Pengrajin Kayu. Yang teman-teman ingin memesan mebel dan sebagainya, bisa dilihat di bawah ini dan di deskripsi YouTube-nya A Jatilondo. Oke teman-teman ya, kelihatannya di sini ya, alamatnya sudah tertera. Teman-teman nanti bisa pesan langsung kemarin di Jalan Karya. Jalan Karya mana tadi Bang? Lupa saya. Jalan Karya Karangberombak nomor 336. Nomor 336 teman-teman. Oke, sampai sini pertemuan kita. Berjumpa lagi di channel berikutnya. Mana channel A Jatilondo, channelnya Dunia Pengrajin Kayu, banyak memberikan informasi yang mendidik. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.